Saya Florencia Imelda Seran. Saya akan mengerjakan tugas hukum dasar gereja dengan menjawab 3 pertanyaan. Yakni yang pertama, pandangan Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum. Dan yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Kita masuk bagian yang pertama, pandangan Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dalam hukum. Ada 4 sifat esensial dari hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi manusia. Hukum berasal dari kemampuan tertinggi atau fakultas yang menjadi kekhasan manusia, yakni akal budi. Semua tindakan manusia yang dapat diukur oleh akal budi dapat masuk dalam kategori hukum. Oleh karena itu, kalau sebuah hukum bertentangan dengan akal sehat, maka tidak perlu diikuti. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Tujuan hukum adalah untuk kebaikan bersama. Kebahagiaan manusia adalah tujuan akhir dari hidup manusia, yakni untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Oleh karena itu, tujuan dari hukum pertama-tama adalah mengatur kehidupan manusia demi kebaikan orang-orang yang diatur oleh hukum tersebut. Yang ketiga, pembuat hukum atau legislator. Hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang berwenang untuk membuat hukum. Hanya seorang pemimpin atau wakil rakyat yang diberi kepercayaan atau dipilih menjadi pemimpin yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Dan yang keempat, promulgasi hukum atau pengumuman. Hukum harus diumumkan untuk diketahui oleh banyak orang agar memperoleh kekuatan yang dapat mengikat. Sejak diumumkan, hukum itu mengikat semua orang yang berada di bawah kuasanya. Hukum hanya dapat berlaku kuat apabila hukum itu telah diumumkan. Kita masuk pertanyaan yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Nah, kita lihat bahwa gereja Katolik merupakan salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia karena memiliki usia yang sama dengan tahun Masehi yang kita jalani. Didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu. Maka ia memiliki benih dan unsur keilahian dalam dirinya, sekaligus unsur duniawi karena menyejarah di dalam dunia. Oleh karena itu, gereja membutuhkan tatanan dan pengaturan agar visi dan misinya dapat dijalankan bersama secara efektif demi menghasilkan buah-buah dari kerajaan Allah. Nah, mengapa gereja membutuhkan hukum? Ada beberapa dimensi yang menjadi dasarnya. Yang pertama, dimensi sosial dan komunal gereja umat Allah. Dimensi sosial dalam gereja ditata berdasarkan 3 hal. Yang pertama, prinsip kesamaan fundamental. Konsili Vatikan II menekankan bahwa berkat pembaptisan, semua umat beriman memiliki kesamaan martabat untuk membangun tubuh Kristus. Setiap orang Kristiani, hierarki dan awam memiliki kesamaan martabat berkat pembaptisan. Mereka dipanggil dan diutus untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Yang kedua, prinsip keberagaman. Anggota umat Allah mengejar tujuan yang sama dan satu dan sama dengan cara dan jalan yang beraneka ragam. Dalam gereja ada berbagai macam ritus, ada status hidup dan kerasulan. Namun semuanya sah karena semua bersumber dari kehendak ilahi. Demi tujuan yang sama, yakni keselamatan kekal. Jadi ada penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, prinsip institusional. Prinsip ini menekankan bahwa institusi gereja bersumber dari sang pendiri dan kepala gereja, yakni Kristus sendiri. Kelompok hierarki yang menjalankan tugas kegembalaan mendapatkan mandat dan kuasa dari Kristus dan bukan dari umat, sekalipun dalam pelaksanaannya demi pelayanan umat. Jadi tindakan pelayanan kaum hierarki otonom dan memiliki kuasa karena dikehendaki oleh Kristus. Baik, alasan yang kedua, hubungan antara komunitas dan institusi. Gereja umat Allah adalah sebuah organisasi yang kompleks terstruktur oleh 2 hal, yakni faktor komunitas dan institusi. Karakter dari kegembalaan gereja adalah sebagai medium keselamatan dan buah penebusan Kristus. Di dalam gereja yang berbentuk institusi, perlu ada perbedaan status, tempat, peran, dan fungsi antara imam dan awam. Hal ini menampakkan secara erat komunitas Kristiani yang berbentuk institusi.
Mereka bersama-sama membangun gereja dan kerajaan Allah. Dasar yang ketiga adalah hukum sebagai struktur gereja. Hukum bukan sekedar mengatur umat, tetapi sebagai struktur gereja itu sendiri. Struktur yuridis gereja mencakup 3 unsur. Yang pertama, unsur konstitutif fundamental, yakni ikatan-ikatan yang menginkorporasikan umat beriman ke dalam gereja dan ikatan dengan hierarki. Yang kedua, unsur-unsur organisatoris, misalnya jabatan-jabatan gerejawi seperti paus, uskup, imam, dan diakon. Dan yang ketiga, norma untuk mengatur perilaku serta mengembangkan aktivitas umat beriman dan hierarki. Yang keempat, basis sakramental hukum kanonik. Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 11, menekankan bahwa persekutuan umat beriman Kristiani terstruktur secara organik dalam perayaan-perayaan sakramen. Setiap sakramen yang diterima memiliki konsekuensi hukum. Yang kelima, hubungan antara hukum ilahi dan manusia. Meskipun tidak ada kesepakatan hukum umum, gereja mengakui bahwa hukum ilahi adalah dasar dari hukum manusia. Maka isi dari hukum manusia harus ditarik dari norma-norma hukum ilahi. Hukum ilahi adalah hukum tertinggi, yakni hukum cinta kasih demi keselamatan manusia. Maka hukum manusia harus selalu mengabdi kepada hukum ilahi, yakni melayani manusia. Kita masuk pertanyaan nomor 3, di mana hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Hukum cinta kasih adalah hukum tertinggi dan menjadi intisari Injil di dalam gereja Katolik. Hukum cinta kasih adalah hukum yang abstrak. Maka untuk memanifestasikan hukum yang abstrak itu, perlu dijabarkan lebih rinci dan konkret agar dapat dilakukan sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Maka hukum gereja itu sangat diperlukan, tetapi bukan menggantikan hukum kasih. Hukum gereja mendapat spirit dari hukum kasih dalam menetapkan ketentuan hukum yang konkret. Sebaliknya, hukum kasih selalu menjadi patokan dan ukuran tertinggi dari semua hukum gereja. Kita lihat bahwa di dalam kitab hukum kanonik diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi, salus animalum suprema lex. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa manusia. Hukum gereja juga mengandung prinsip ekuitas. Secara harafiah, ekuitas artinya sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. Istilah ini kurang lebih berarti keluasan dan kearifan dalam penerapan undang-undang untuk konteks khusus, bukan secara umum. Diterjemahkan dengan kata kewajaran. Maka pada dasarnya hukum gereja mengungkapkan cinta kasih dan mengantar kepada cinta kasih. Ia mengabdi kepada hukum ilahi, yakni menjunjung tinggi keselamatan manusia.